untuk menyambut, mensukseskan ibadah di Ramadan ini, minimal 5 macam perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Masantara TV dimanapun berada dalam jangkauan media ini yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih sangat cinta kepada kita sekalian. Cintanya Allah, kita masih berikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hidup dan kehidupan kita ini bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohsin, guru akidah akhlak Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tarakan, saat ini belajar menyampaikan setitik imbun kebaikan kepada kita sekalian. Semoga bermanfaat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tahun ini Allah masih sangat cinta kepada kita sekalian. Cintanya Allah kepada kita, alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu, beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Tidak semua Allah berikan kesempatan, karena tak sedikit, tak jarang tetangga kita, keluarga kita, bahkan keluarga kita pun sudah duluan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka untuk menyambut, mensukseskan ibadah di Ramadan ini, minimal 5 macam perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Apa itu? 1, yuk kita kawal dengan selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa itu? Doa yang dituturkan Rasulullah SAW sebagaimana ditulis oleh Syekh Mutasar As-Sikiti dalam bukunya Risalah Ramadan. Apa doanya? Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tusallahu minni mutaqabbalan. Allahumma, ya Allah, salimni ila Ramadan, sampaikan aku ya Allah, sampaikan umurku ya Allah, sampaikan usiaku ya Allah kepada bulan Ramadan. Ini doa yang pertama. Umur kita semua dalam genggaman Allah. Yang tahu panjang pendeknya, yang tahu kapan ajal kita hanya Allah. Tugas kita adalah menggetarkan singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala agar umur kita ketemu dengan Ramadan. Dan alhamdulillah kita udah ketemu Ramadan. Kita udah pada hari yang kedua. Masih ada 28 hari ke depan. Adakah jaminan kita sampai 28 hari ke depan? Inilah pentingnya kita mengawal dengan doa itu, mohon kepada Allah semoga usia kita, umur kita sampai Ramadan itu dalam arti sebulan penuh kita sampai kepada bulan Ramadan. Tak pandang usia, tak pandang jabatan, kedudukan, status seseorang, kaya, muda, tinggi, besar, mancung, pendek, mesek, semua dalam genggaman Allah.
Doa yang kedua adalah wasalim li Ramadan. Ya Allah, sampaikan Ramadan kepadaku. Artinya bahwa satu sisi kita bermohon pada Allah agar umur kita ketemu dengan Ramadan, dan sisi yang kedua adalah nilai-nilai Ramadan, tawaran indahnya ibadah Ramadan, kita mampu mengerjakan satu persatu dengan baik. Saum kita, puasa kita sebulan penuh bisa kita jaga dengan kualitas baik. Tarawih kita rapi dari awal sampai akhir, bukan awalnya rapi, tengahnya lubang, akhirnya baru muncul kembali. Memberikan buka puasa, infak kita siapin, buka lagi klutik, bunyi dalam kencelengan itu, tapi doanya nggak nguatin. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia akhirat, bebas neraka, infaknya cuma maklutik. Tapi kita tingkatkan lagi, lebih baik, lebih banyak lagi, dan ikhlas karena Allah. Sedekah kita, memberikan iftar buka puasa dengan tetangga kita. Zakat kita siapin. Senantiasa menjaga hubungan dengan tetangga, masyarakat dengan baik dengan siapapun. Mengedepankan ukhuwah dengan siapapun. Menahan diri jangan sampai suka mencela, menghina, meremehkan orang lain. Sikap tawadhu kepada Allah dan kepada siapapun. Sehingga harapannya adalah agenda-agenda Ramadan yang Allah tawarkan, yang begitu banyak kebaikan, pahala dilipat gandakan oleh Allah itu bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan doa yang ketiga adalah waktu salam ini mutaqabbalan. Ya Allah, begitu umurku sampai Ramadan dan aku mampu mengerjakan Ramadan dengan baik, semoga apa-apa yang aku lakukan bersama umurku itu, ya Allah, Engkau akan menerima dengan penuh keridhaan. Artinya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah yuk kita ikhlasun nafs. Luruskan niat kita. Ramadan ini yuk kita luruskan niat kita. Niat apa? Niat ingin menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mendapatkan derajat muttaqin, janji Allah kepada kita sekalian. Tentunya adalah harus semakin sungguh-sungguh melakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini. Capek, letih, lesu, manusiawi, tetapi perlu kita lakukan dengan penuh ketahanan dan kesabaran. Kesabaran kita, semoga justru capek, letih, lelah, lesu itulah yang capek mengejar kita. Harapannya itu. Perbaiki niat kita. Tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena minta sanjungan biar dikatakan orang baik, orang soleh. Bukan ingin mendapatkan prioritas di mata dunia. Teringat dengan sebuah kisah dulu di zaman Rasulullah SAW ketika Rasul hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ada seorang sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Sesampai di kota Madinah, Rasul ngecek satu persatu apakah mereka semuanya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata subhanallah, muncul seorang pemuda yang menyatakan bahwa, ya Rasul, aku niat hijrah bersamamu bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena ada wanita yang aku taksir dari dulu, aku senang kepadanya. Sampai di Madinah ini akan aku nikahi dia. Muncullah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya terimanya amal seseorang tergantung niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, maka Allah akan memberikan pahala kepada hamba itu. Tapi siapa ikut hijrah karena dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahi, atau karena usaha-usaha perdagangan yang ia ingin dapatkan untungan, Allah akan penuhi semua, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Termasuk Ramadan ini, kita luruskan niat kita semata-mata tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memamerkan apa yang kita miliki. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah kiat yang ketiga, yuk kita memiliki mujahidun nafsi.
menguatkan, menggetarkan hati kita dengan sungguh-sungguh melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Saum, puasa kita dari pagi sampai sore kita jaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menghancurkan pahala puasa kita sendiri. Agenda-agenda Ramadan lainnya pun juga kita lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh kesungguhan, penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah yuk kita jaga ibadah Ramadan kita ini dari serangga-serangga, racun-racun yang bisa menghapuskan nilai puasa kita, ibadah kita Ramadan. Jaga lidah kita, jaga ucapan kita, jaga pandangan kita, jangan sampai bisa merusak pahala itu sendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah yuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Sebab seorang Syekh Muhammad Muhtasar Asy-Syiqiti hafidhallah ditanya oleh seorang murid, "Ya Syekh, dengan amalan apa engkau menasihati saya ya Syekh, agar aku bisa menjadi hamba Allah yang ibadah dengan baik di musim kebaikan ini," Ramadan maksudnya saat itu, "dan aku siap menghadapi ujian cobaan yang berat dalam kehidupanku." Apa jawab beliau? "Wahai muridku, amalan yang paling indah yang harus Anda lakukan adalah berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Ya Syekh, kenapa istighfar?" Sang ulama menjawab, "Wahai muridku, istighfar itu adalah menghantarkan seorang hamba yang merasa lemah tak berdaya, tugasnya hanya menggantungkan kepada Yang Maha Besar. Selain itu, harapannya adalah kesalahanmu, kekhilaafanmu semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang masih banyak lumur dosa, tak akan Allah berikan taufik dalam kehidupannya, tak akan Allah berikan pertolongan. Allah nggak tolong itu hamba itu menjadi orang yang mudah ibadah bulan Ramadan. Wahai muridku, selain itu, bukankah dengan istighfar itu hamba Allah yang sakit Allah akan sembuhkan, hamba Allah yang lemah akan dikuatkan, hamba Allah yang tak berdaya Allah akan berikan segalanya dalam kehidupannya, hamba Allah yang bingung Allah akan berikan petunjuk dalam kehidupannya." Wahai muridku, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadiah terakhir sepeninggal Rasulullah dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian, mensikapi hal itu, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan istighfar itu benar-benar Allah cinta kepada kita. Setidaknya memperbanyak istighfar itu kita makin dikenal oleh Allah. Jangan sampai jadi makhluk asing di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menjadi makhluk yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan sangat tahu isi hati kita apa, cita-cita kita, dambaran kita apa. Allah akan berikan kekuatan, kemudahan, tuntunan, bimbingan yang mudah kepada kita. Dan Ramadan ini jadikan sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita biasakan anak-anak kita, anak didik kita, siswa kita, kita ingatkan kewajiban Ramadan ini makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nantinya jadi amal kebaikan kita bersama, dan semoga nantinya Ramadan ini benar-benar bisa mensibghah, mewarnai diri kita menjadi orang yang semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Ramadan berlalu tak ada bekas apa-apa dalam kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Tapi semoga Ramadan ini menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang semakin dekat dengan Allah, makin disayangi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah harapan kita, dan akhirnya nanti semoga kita nanti berpulang kembali pada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada setimbul ke dalam kehidupan kita, dan semoga kita menjadi hamba yang mutakin di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa kembali dalam kondisi husnul khotimah. Demikian, kita ketemu kembali di lain waktu dalam materi yang berbeda.
Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.